Siap? Nah, ini udah masuk ke ilmu dagingnya, teman-teman semua. Ya, silakan disimak baik-baik. Ini tips mendapatkan database dulu nih. Di sini pasti ada yang kesulitan mencari database. Saya sering tanya ke mitra. Selama gabung, database kamu, calon mitra kamu ada berapa? 1 tahun saya ada 30, Kang. Waduh, 1 tahun cuma 30. Ya wajar, kamu belum dapat hasil, mohon maaf. Ya. 30 itu target saya pribadi per hari. Ya. Jadi semakin banyak database, semakin banyak tingkat closing. Jangan harap kita punya calon konsumen atau calon mitra 1 bulan cuma prospek 2 orang. Sulit closingnya, teman-teman. Ya. Kalaupun closing, itu rezeki bonus dari Allah. Makanya ada hukum probabilitas 10, 10, 80. 10-nya penolakan, 10-nya penundaan, 80-nya penerimaan. Ya, teman-teman semua. Jadi perbanyak database. Nah, yang kesulitan mencari database di offline atau di online, saya akan kasih tahu, sharing, berbagi ilmu apa yang sudah saya terapkan selama ini. Ya. Oke, teman-teman semua, dicatat karena ilmu yang bagus itu diulang-ulang. Karena manusiawi ya, sifat karakter manusia itu pelupa. Karena kalau kita udah punya catatan, ketika diingatkan lagi, dibaca lagi, didengarkan lagi, kalau direkam, kita ingat lagi ilmunya, teman-teman. Nah, saya akan kasih tahu tips mendapatkan database. Boleh dicatat ya, ini ada waktu setengah jam sebelum kita mempersiapkan takjil. Ya. Nah, yang pertama tentukan target pasar, teman-teman. Jangan asal-asalan. Kalau teman-teman pemain online nih, yang main di Facebook, ya, yang main di Instagram, perbaiki pertemanan Anda, ya. Jangan orang-orang toksis yang Anda add pertemanan. Jangan orang-orang negatif yang Anda tambahkan pertemanan, tapi tentukan target pasarnya. Caranya gimana, Kang Teddy? Anda buka Facebook Anda, ya, masuk ke pencarian, ketik orang-orang yang menjadi tokoh publik di Indonesia, misalkan Ridwan Kamil, ya. Terus Ustadz Abdul Somad. Kemudian siapa lagi? Banyak, cari tokoh-tokoh publik di Facebook. Nah, Anda kunjungi halamannya, lihat postingannya. Postingannya banyak yang like gak? Nah, kalau banyak yang like berarti mereka yang nge-like rata-rata ya itu orang-orang positif. Nah, Anda add pertemanannya, ya. Add itu, tentukan target pasarnya. Jadi jangan asal-asalan menentukan pertemanan. Itu kalau di online. Kalau di offline, ya teman-teman, sebetulnya kalau di offline jangan jangan pandang bulu ya. Siapapun kita prospek, siapapun kita targetkan di offline, teman-teman. Kenapa di online harus difilter? Karena online itu kita nggak ketemu, gitu kan? Rentan banget dengan yang namanya pikiran negatif. Makanya kita add pertemanan di online yang positif-positif. Kalau di offline itu nggak apa-apa, jangan pandang bulu ya. Semuanya kita targetkan, gitu. Semuanya kita prospek, teman-teman. Nah, itu tentukan target pasarnya ya, yang pertama. Yang kedua, jemput bola. Jadi jangan nunggu orang yang nanya ke kita, tapi kitanya dulu yang nanya. Kita jemput bola, ya, itu mau di Facebook, di Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, di Facebook, teman-teman semua, ya, kita posting nih, misalkan bikin status, banyak yang nge-like. Nah, yang nge-like postingan kita, itu kita inbox, ya. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal, salam silaturahmi, saya Teddy Nur Rahman, mentor bisnis PTB Syariah dari Bandung. Terima kasih ya, sudah like dan komen status saya. Semoga Anda sehat selalu, lancar terus rezekinya. Amin. Nah, dia pasti jawab amin. Nah, yang kedua ketika dia jawab amin, kita jawab lagi, oh iya mohon maaf. Apa boleh saya menjalin silaturahmi dengan Anda? Oh ya silakan, boleh Mas. Oke, nah kita ice breaking tuh di situ, teman-teman. Masuk ke pola yang ketiga, ya. Kita cari persamaan, kita pendekatan, PDKT, ya. Cari persamaan, bikin nyaman. Nah, udah persamaan, udah pendekatan, baru yang keempat, minta kontak WA-nya. Jangan jelaskan bisnis di inbox. Jangan jelasin bisnis di Facebook, di DM, di IG ya, tapi jelaskan bisnisnya di WA. Siap?
Jadi ketika kita udah menentukan target pasar, kemudian jemput bola, kita inbox satu persatu yang nge-like postingan kita, kemudian ice breaking dulu ya, cairkan suasana, pendekatan, cari persamaan, bikin nyaman. Nah, ketika mereka udah nyaman, kita udah menginformasikan ada bisnis, dianya penasaran, kita minta kontak WA dia. Kita minta kontak WA Camit. Jangan kontak kita yang diberikan kepada calon mitra, nanti susah follow up-nya. Ya. Jadi rata-rata mitra nih yang belum tahu, ketika ada yang nanya bisnis apa, info lengkap WA misalkan ya, di inbox atau di komen. Nah itu rata-rata orang itu ya hanya sedikit orang yang nyapa kita duluan atau nge-WA kita duluan kalau dia kurang serius. Kecuali yang serius pasti nge-WA kita duluan gitu. Nah makanya untuk meminimalisir itu teman-teman, untuk di awal ya, kita jemput bola dulu. Kita yang minta kontak HP target ya. Minimal di Facebook, di IG, di sosmed itu kita minta kontak WA-nya. Nah, kita jelasin bisnisnya di WA ya. Jangan di sosial medianya. Paham sampai sini? Nah, ini tips mendapatkan database-nya, teman-teman. Simple ya. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang kedua, tips dan trik banjir sponsoran. Widih, ini aduh jangan di-share bahaya ya Kang Teddy, kembaliin aja. Jangan di-share ya Teh Rostika. Nanti yang ada malah cepet-cepet ini prospeknya nih. Ini dilanjut jangan Teh Rostika, udah jam 5 nih. Mau buka puasa kayaknya nih teman-temannya. Lanjut. Nanti aja ya. Gak bisa tidur nanti. Saya mau lihat dulu antusiasnya dulu nih ya. Dari teman-teman peserta 169 orang. Wih, dahsyat banget ini udah 169 ya ternyata. Mau dilanjut enggak triknya supaya banjir orderan? Atau mau nanti aja Kang Teddy beres buka puasa misal atau besok? Lanjut ya, karena tadi udah saya sampaikan yang namanya kita menunda sesuatu berarti kita sedang membangun fondasi kegagalan. Makanya kalau ada sesuatu bereskan ya, jangan ditunda-tunda. Oke, siap. Kita lanjutkan teman-teman semua, disimak baik-baik ilmunya. Ini yang saya praktekkan dari dulu. Dari bisnis sebelumnya ini yang sudah saya praktekkan juga. Dulu ya, di bisnis sebelumnya saya fokus jualan produk karena ada target, karena ada tutup poin ya. Karena ada kewajiban belanja produk bulanan. Kalau nggak tupo, bonus nggak cair. Kalau nggak tupo, reward nggak cair. Poinnya hangus. Itu di bisnis sebelumnya saya. Mungkin di sini tahu yang namanya produk Spirulina, ya, obat pelangsing, peninggi badan, kemudian parfum yang segede gini. Nih ada istri saya juga waktu itu pernah, ya. Nah, saya nggak akan sebutin bisnis TNC dan bisnis Oriflame-nya. Nah, dulu saya ada di situ teman-teman ya. Ada target penjualan, makanya gimana caranya supaya saya bisa banjir orderan, supaya saya bisa tupo gitu kan. Karena kalau nggak kejual, produk saya numpuk nanti di kamar gitu. Nah, ini udah menjadi bumbu rahasia saya. Ya, ini bisa dipraktekkan untuk jualan per box atau jualan per paket layaknya kita di PTBS ini, teman-teman ya. Wah, itu dulu saya pengen jalan-jalan ke Bali aja harus 2 tahun berbisnisnya. Pengen ke Singapura itu harus 4 tahun. Ngejar bintang 7, ya, bintang kejora. Itu saya 4 tahun, teman-teman. Dan rata-rata saya bukan menjelek-jelekan mentornya. Ya, rata-rata di bisnis sebelumnya yang punya mobil, yang punya rumah harus 7 tahunan rata-rata berbisnisnya. Dan itu pun nyicil. Ya, tapi di PTBS teman-teman semua, mobilnya cash gak? Cash. Rumahnya cash gak? Cash. Penghasilannya gede gak? Gede. Nah, ini pembeda PTBS dengan bisnis-bisnis lain. Makanya masa iya yang gaji UMR saya fokuskan, yang ada tupo, ada target saya fokuskan, masa iya di PTBS yang hasilnya spektakuler saya tidak fokuskan. Nah, siap ya teman-teman? Kita buka bersama-sama apa sih bumbu rahasia Kang Teddy nih, ya. Kang kosong slide-nya sengaja. Keren banget ini antusiasnya ya. Sengaja ya.
Kita buka bareng-bareng. 1, 2, 3. Set. Nah, ini dia. Ini bumbu rahasia saya. Baru saya sampaikan di training sore ini. Makanya sayang banget yang tidak hadir dan tidak menghadirkan mitra-mitranya. Sayang banget. Minimal Anda menghadirkan satu kiri, satu kanan Anda. Ya, jadi jangan sampai Anda pintar sendiri. Tapi kita harus pintar bersama, berjuang bersama, sukses bersama. Nah, tips dan trik banjir sponsoran atau banjir orderan boleh dicatat teman-teman. Sesuai pengalaman saya nih. Yang pertama, ya, pastikan produk bisa, ya, pastikan produkmu bisa menyelesaikan masalah calon mitra. Ini adalah rumus problem solusi. Kita ini hadir sebagai solusi, bukan nambah masalah. Kenapa banyak yang gagal di bisnis sebelumnya? Karena bisnisnya nambah masalah. Kenapa Kang Teddy bilangnya gitu? Fakta. Ketika saya nih butuh penghasilan tambahan, gabung di bisnis lain, belum apa-apa udah ada target. Belum apa-apa udah ada target penjualan, udah harus belanja bulanan. Belum bisa jualan, harus ada kewajiban belanja bulanan. Kita gak bisa jualan, tapi harus belanja bulanan. Ujung-ujungnya risiko produk numpuk. Bener gak? Itu yang ada bukan ngasih solusi, tapi nambah masalah. Betul ya? Nah, sedangkan kalau kita mau banjir sponsoran, kita harus memberikan solusi kepada konsumen kita, kepada calon mitra kita. Nah, produknya apa? Karena kita ini memberikan jasa, ya, kita memberikan produk dan jasa. Jadi kita harus bisa memberikan solusi dari produknya, dari bisnisnya juga, teman-teman. Ya, ceritakan gitu ya, ceritakan solusinya. Ya, solusi ketika Bapak bergabung di bisnis ini, Bapak akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bapak akan terbebas dari hutang dan riba. Ketika Bapak merasakan manfaat kolagenia ini, ya, istri Bapak yang tadinya wajahnya kokoloten, ya, ketika konsumsi produk kolagen beberapa box rutin, kokolotennya bisa hilang, Pak. Share testimoninya, teman-teman semua. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bisa juga dengan cara jemput bola. Halo Kak, selamat siang. Perkenalkan saya Teh Rostika, ya, agen resmi LVN Kolagenia dari Bandung. Oh iya Kak, mohon maaf, Kakak udah tahu belum LVN Kolagenia? Oh belum Kak Rostika, emang apa? Wah luar biasa sekali Kak. Kira-kira Kakak punya kendala nggak atau punya keluhan nggak dari kulitnya? Nah jadi kita jangan langsung hantem manfaat produknya, tapi kita tanya dulu masalah si calon mitranya apa, gitu kan? Kakak punya keluhan nggak dari kulitnya, misalkan? Oh iya Kak, kulit saya beruntus begini, 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 begini. Nah luar biasa Kak. Kini hadir Kak inovasi terbaru dari produk karya anak bangsa. Namanya LVN Kolagenia yang sudah terbukti ini bisa meningkatkan kolagen yang ada di kulit kita, bisa mencerahkan kulit kita, bukan memutihkan Kak. Ini testimoninya luar biasa. Ini testimoni pribadi saya juga seperti ini. Nah kalau Kakak misalkan mau tahu maksimal hasilnya, Kakak minimal ya harus konsumsinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi teman-teman kita memberikan solusi benar-benar, jangan hanya menjelaskan manfaatnya aja gitu ya. Karena produk apapun manfaatnya hampir sama gitu ya. Tapi yang membedakan pelayanan kita gitu ya. Member PTBS banyak gak? Banyak. Tapi kenapa yang closing ke Teh Rostika lagi, ke saya lagi, ke mentor Anda lagi, kenapa tidak kepada Anda? Karena pelayanannya kurang maksimal, kitanya kurang memberikan solusi, ya teman-teman. Nah ini yang harus diperhatikan. Mau kita menyampaikan produk, mau kita menyampaikan bisnis, kita tanya dulu kebutuhan dia itu apa, dan kita lihat dulu nih, ya penjual yang lain, pelapak orang lain, bisnis lain, kita lihat dulu marketing plan mereka seperti apa, gitu kan? Sistem mereka seperti apa, cara jual mereka seperti apa, kita pelajari gitu. Kita lihat. Nah, ketika kita udah tahu marketing plan bisnis lain, ketika kita menyampaikan bisnis PTBS, kita udah tahu perbedaannya. Nah, Bu, rata-rata di bisnis MLM ada target, ada tupok, ada kewajiban belanja ulang, ada peringkat bintang 1, bintang 2, bintang kejora ya. Kemudian
ada blokir ID, ya, menguntungkan yang di atas. Nah, Bu, setelah saya pelajari dan dari pengalaman saya, ternyata PTBase beda banget, Bu. Tidak ada yang namanya target, tupo, dan seperti itu tidak ada, Bu. Makanya banyak yang trauma dengan bisnis MLM yang gabung PTBase. Emang gimana, Kang, perbedaannya? Tolong jelaskan. Nah, udah klik tuh calon mitra. Waktunya kita hantam teman-teman semua, ya. Ajak ke seminar. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan langsung ngajak, bro, mau tahan di ranjang nggak? Bro, saya punya kopi ajaib. Bro, misalkan ke petani, kenapa banyak yang diledek? Nawarin eco farming aja, jangan nawarin Pajero. Saya pengen ketawa kalau ngelihat komenan-komenan negatif yang ada di Facebook, ya. Itu kebanyakan member share-share tentang edukasi produk langsung di grup, itu salah banget, ya. Ya, saya baru buka rahasianya sekarang. Ya, buka jangan. Jadi caranya kita ini datang sebagai konsultan. Kita ini hadir sebagai konsultan dan dokter. Jadi jangan langsung share tentang manfaat dan testimoni pupuk, teman-teman semua, gitu ya. Karena produk apapun rata-rata hampir sama manfaatnya. Tapi dari penyampaian kitanya, kalau saya ke petani, ya, saya nggak langsung nawarin eco farming. Saya nggak langsung nawarin slow release. Tapi saya lihat dulu di grup kelapa sawit Facebook, ya, ada yang ngeluh tuh, ya. Ada yang ngeluh, kira-kira pupuk apa yang bagus, kira-kira ini kenapa ya sawit saya seperti ini. Nah, itu saya inbox dia, ya. Halo Mas, apa kabar? Salam silaturahmi. Petani sawit ya Mas? Oh iya. Oh, kebetulan Mas, saya juga sama. Meskipun saya bukan petani sawit, ya, tapi saya belajar dari mitra-mitra saya petani sawit. Jadi saya tahu. Ya. Jadi saya tanya, oh iya Mas, gimana perkembangan sawitnya, gimana keluhannya Mas? Oh begini. Oke Mas, kita sharing dua arah ya. Saya minta kontak WA-nya, boleh kita ngobrol di WA, bisa teleponan juga, bisa video call. Nah, ketika kita ngobrol di WA, kita bagus-bagusin dulu produk lain. Wah, bener banget tuh, NPK, urea, pupuk kimia bagus banget Mas, ya. Bagus banget, itu emang udah dari dulu gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, karena saya punya alat pengukur pH, Mas udah tahu belum alat pengukur pH? Yang gimana, Kang? Nah, ini Mas, pengukur pH ini agar Mas tahu, ya, tingkat keasaman tanah atau lahan Mas. Kalau Mas tahu nih, punya pH ini bisa dikontrol. Jadi jangan nyalahin pupuk, jangan nyalahin bibit gitu. Jangan nyalahin tanah. Kalau hasilnya kurang maksimal, tapi lihat tekstur tanahnya dulu dengan cara coba Mas beli pH tanah. Nah, jadi kita ini sebagai konsultan, benar-benar sih konsultan, ya, memberikan solusi. Dia gitu. Emang belinya di mana? Di saya ada, Mas. Nah, ketika kita udah cek pH meternya kurang dari 5 enggak? Nah, kalau kurang dari 5 berarti itu tingkat keasamannya udah tinggi, Mas. Gara-gara pupuk kimia. Karena sebagus apapun pupuk kimia tetap ada efeknya. Benar enggak, Mas? Kalau misalkan kita terus-terusan pakai pupuk kimia, ya, gimana kehidupan anak cucu kita nanti? Yang ada tanahnya malah dijual, ya, nggak subur. Nah, luar biasa Mas, saya punya pengalaman ketika saya udah pakai produk asli anak bangsa, ya, namanya, wah, ini luar biasa. Nah, jadi teman-teman semua paham maksud saya, ya, mungkin paham maksud saya. Jadi kita closing bukan hanya slow release, tapi kita closing alat pengukur pH juga. Ya, itu teman-teman triknya. Jadi teman-teman kita hadir sebagai konsultan, ya, memberikan solusi. Jangan langsung nawarin produknya. Paham? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, keuntungan apa yang didapat oleh konsumen atau calon mitra ketika bergabung kepada kita. Nah, ini perlu disampaikan, Mas, ketika bergabung di bisnis saya, Mas nanti dibimbing full online, offline, ya. Diajarkan gimana caranya supaya konsumen yang nyari-nyari Mas, bukan Mas yang nyari-nyari konsumen. Bukan Mas yang nyari-nyari orang, tapi orang yang nyari-nyari Mas seperti Mas nyari saya. Kira-kira mau nggak, Mas? Mau banget, Kang, apalagi saya nggak bisa jualan. Nah, keuntungan yang kedua, Mas dibantu jualannya sama mentor. Dibantu prospek presentasinya sama mentor.
nanti yang dapat bonusnya emas. Nah, kita sampaikan keuntungannya ya, teman-teman, kepada calon mitra kita. Ketika emas gabung hari ini, saya diskon 200.000. Gabung besok, normal. Karena orang itu senang dengan yang namanya promo, senang dengan yang namanya diskon, ya, keuntungan, teman-teman. Ketika kita belanja online, ketika kita belanja online atau offline ke toko yang ngelihat ada harga diskon, misalkan yang dicoret harganya, ya, kira-kira kita tertarik nggak? Pasti kita fokusnya ke harga diskonnya, bukan ke harga normalnya. Padahal ilmu marketing, harga diskon itu harga normal. Ini saya bedah nih, ya, hari ini, teman-teman. Karena saya mantan marketing pabrik sepatu, ya. Saya jualan produk herbal, jualan sepatu, ya, teman-teman semua. Jadi setidaknya saya paham ilmu marketing, gitu. Makanya saya kupas tuntas sore ini, gitu. Rata-rata ilmu marketing ini harga coret itu bukan harga diskon, tapi itu harga asli. Misalkan nih, Anda belanja ke mall, ya, ngelihat baju gamis. Baju gamisnya itu harga coretnya 85.000, ya. Harga normalnya 125.000. Nah, sebetulnya harga coret itu harga normalnya itu 85.000. Makanya ketika kita tawar, si orangnya itu masih si penjualnya itu masih ngasih. Misalkan kita tawar lagi, udahlah Mas, 80.000 aja. Ya udah, nggak apa-apa, ya. Karena itu harga normal 85.000-nya, teman-teman, bukan harga coret. Dan ketika di harga normal, si penjual masih punya untung. Mungkin harga aslinya 65.000. Paham nggak? Nah, itu, teman-teman, ya, teknik marketing, gitu. Jahat banget, ya. Makanya saya kupas tuntas sore ini, ya, teman-teman. Makanya kita sampaikan keuntungannya apa saja ketika calon mitra bergabung kepada kita. Makanya mungkin teman-teman sering ngelihat bukti transfer saya ada yang 25, ada yang 24, ada yang 22, itu yang gabung hari ini, gitu kan? Yang gabung hari ini saya kasih diskon. Saya gratis ongkir. Saya gak apa-apa rela gak punya bonus sponsor. Saya gak apa-apa bonus sponsor saya cuma setengahnya. Yang penting saya bisa membantu calon mitra saya bisa bergabung dan saya bisa membantu dia merubah nasib di PT BES. Lebih mulia mana? Mending mendapatkan keuntungan 100% atau mendapatkan keuntungan 0,5%, tapi kita bisa membantu orang lain sukses. Lebih mulia mana? Kita dapat untung 100%, tapi kita suksesnya sendirian. Tapi ketika kita untungnya 0,5%, yang suksesnya berjamaah. Lebih mulia yang mana? Nah, itu teman-teman ya, jawab di diri sendiri. Makanya kenapa saya kasih diskon itu? Banyak orang yang mau gabung PT BES terkendala modal, makanya saya kasih diskon. Kalau dia benar-benar greget gitu, ya. Dan diskon ini ada jangka waktunya, gitu. Paham ya, teman-teman? Nah, inilah keuntungannya. Kemudian yang ketiga, nih, ya. Yang ketiga, oh iya, teman-teman, ilmu diskon ini salah satu ilmu marketing Cina, ya. Dia lebih baik mendapatkan laba sedikit, ya. Yang penting banyak pelanggan dibandingkan memiliki laba yang besar tapi tidak ada pelanggan, gitu. Nah, ini konsep ilmu Cina juga, gitu. Mending kita kasih diskon 200.000 tapi yang closing hari ini 5 paket. Kira-kira bonus sponsor kita berapa, teman-teman? 200.000 dikali 5, 1 juta. Karena per paketnya kita diskon 200.000. Nah, pilihan yang kedua, kita kekeh, ya, kita kekeh harga normal, tapi hari ini yang closingnya 1 paket, 2,6 juta. Bonus kita cuma 400.000. Ya. Nah, jadi lebih enak yang mana? Lebih enak kita ngasih diskon 200.000, bonus sponsor kita 1 juta hari ini, karena yang gabungnya 5 paket, 5 orang. Tapi mending kita harga normal, tapi yang gabungnya 1 paket. Bonusnya 400.000. Kira-kira mending yang mana? Mending yang diskon, mending yang normal? Mending yang diskon. Makanya teman-teman semua, inilah tips dan trik yang kedua, ya. Ini yang sering saya lakukan dari pengalaman saya. Ketiga, pakai teknik hypnoselling. Ini yang belum orang lain tahu, belum kebanyakan member tahu hypnoselling ini. Hypnoselling ini adalah menghipnotis,
bahaya ya Kang Teddy bisa menghipnotis. Bukan saya bisa menghipnotis teman-teman semua, tapi ini istilahnya ya. Istilahnya ini menghipnotis, membuka pola pikir calon mitra. Ya, silakan yang mau buka puasa sambil buka puasa, karena saya yakin di sini bukan dari Bandung aja ya. Silakan. Nah, ini untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jabodetabek, mungkin 30 menit lagi ya buka puasanya, jam 6 lebih 5 menit. Ini ada satu slide lagi teman-teman ya. Sebentar lagi, paling 15 menit lagi beres, 10 menit lagi yang beres. Nah, teman-teman semua, teknik hypnoselling ini menghipnotis secara tidak langsung. Kalau teman-teman praktekin ini udah mantap. Caranya gimana Kang? Hypnoselling ini. Hypnoselling ini itu pakai kata-kata senjata rahasia. Kata-katanya apa? Ya. Yang pertama menggunakan ambigu, teman-teman. Ya. Yang masih bingung boleh nanti diskusi lagi di grup. Kata ambigu itu apa? Kata ambigu itu jadi kata wow banget gitu, rahasia gitu. Bayangkan. Nah, kata bayangkan ini adalah kata-kata hypnoselling. Contoh misalkan calon mitra Anda udah udah positif mau gabung gitu, terkendala modal. Nah, kita teman-teman semua pakai teknik hypnoselling dengan cara bayangkan. Karena kata bayangkan ini udah masuk langsung ke alam bawah sadar. Apalagi kalau kita ngobrolnya malam-malam, karena pikiran kita fresh. Coba saya mau buktikan dulu ke teman-teman yang ada di sini ya. Teman-teman yang ada di sini, saya mau hypnoselling teman-teman semua. Kita buktikan. Kita buktikan bareng-bareng ya. Saya mau menghipnotis teman-teman semua. Kira-kira masuk kata-kata saya ya. Dengerin kata-kata saya mau praktekkan ke teman-teman peserta 150 orang ini. Bayangkan ketika Lebaran tahun ini Anda yang belum dapat mobil bisa dapat mobil. Perasaan Anda gimana? Senang banget kali ya, Kang Teddy. Gitu. Anak dan istri kita ini nggak kepanasan lagi, nggak kehujanan lagi. Gitu. Bayangkan Anda punya mobil Lebaran tahun ini. Gitu. Kehidupan Anda berubah dibanding tahun kemarin. Gitu. Coba teman-teman langsung masuk gak ke hati? Langsung ngebayangin gak punya mobil? Jawab di chat. Siap, luar biasa teman-teman. Mungkin kayak Kang Tedinya keluar secara otomatis ya, karena mungkin jaringan. Tapi luar biasa ya teman-teman, ilmunya luar biasa sekali. Kita menunggu kehadiran Coach Teddy bergabung kembali bersama kita semua sambil menunggu detik-detik kita berbuka puasa ya. Sepertinya terkendala jaringan. Jadi Coach Teddy-nya keluar dengan sendirinya ya, teman-teman. Nah, masuk lagi. Silahkan Coach, lanjut. Mohon maaf nih sinyal, tanda-tanda mau buka puasa. Tanda-tanda mau buka tanda-tanda mau sukses. Siap ya, kita lanjut sedikit lagi teman-teman. Ya, bentar. Barusan sampai mana? Hypnoselling ya. Nah, barusan baru sampai hypnoselling ya teman-teman semua.
ini laptopnya gangguan, jadi saya sampaikan aja, nggak usah pakai slide ya teman-teman. Nanti saya kirim ulang aja ininya materinya di grup. Nah, jadi yang ketiga ini pakai teknik hypnoselling tadi ya sudah saya praktekkan ke teman-teman. Jadi kata bayangkan ini itu bisa masuk langsung ke alam bawah sadar, langsung masuk ke hati, langsung kesentuh gitu. Si calon mitranya langsung kesentuh. Jadi ibaratnya tadi teman-teman sob, bayangin ya, Lebaran tahun ini gak disangka-sangka gitu ya, poin masih jauh gak disangka-sangka, teman-teman 20 hari sebelum Idul Fitri ini ada yang gabung ke teman-teman atau ke tim 6 priority, teman-teman langsung dapat mobil ya. Lebaran tahun ini bayangkan teman-teman punya mobil gitu kan, apa anak atau istrinya kehujanan lagi, kepanasan, indah banget ya. Nah itu teman-teman pasti teman-teman langsung ngebayangin ya, bener nggak? Bayangkan gajah, kebayang nggak? Bayangkan jeruk, bayang. Nah teman-teman nih, itulah hypnoselling yang sering saya sampaikan. Kata bayangkan ini senjata tajam ya, gitu. Nah terus teman-teman yang kedua nih, ya, yang kedua coba kita praktek bareng-bareng ya. Saya minta waktu 10 menit lagi. Kita praktek bareng-bareng. Teman-teman coba sekarang tangan kirinya ya. Ini ilustrasi aja kita praktekkan biar teman-teman lebih peka nih, biar nanti bisa ini dapat bonus. Teman-teman praktekkan ya, dengarkan apa yang saya sampaikan. Tangan kirinya perlihatkan ke kamera ya, seperti ini. Coba. Tangan kirinya perlihatkan seperti ini. Semangat ya kawan-kawan nih. Ada materinya masuk lagi. Silakan coach. Biasa kalau ada ilmu daging suka gini ya. Nah, siap teman-teman, ini 10 menit terakhir ya dari saya. Teman-teman silakan praktekkan bareng-bareng ya. Kita praktekkan bareng-bareng nih. Nah, ini saya mau hypnoselling lagi teman-teman ya, dan benar kerasa atau tidak. Oke? Nah, nih teman-teman, kita yang praktek bareng-bareng nih ya, yang praktek bareng-bareng saya doakan beres sharing malam ini, sharing sore ini langsung punya sponsor pribadi ya. Coba teman-teman semua dengarkan omongan saya, kemudian tangan kirinya seperti ini ya, ke kamera. Oke, ini kita bukan seperti orang gila, tapi yang sukses itu ya kayak gini teman-teman ya, hasilnya pun akan gila. Ini pembuktian aja teman-teman ya. Nih, praktekin. Ini ilmu ini dari Kang Dani juga nih. Teman-teman, ini di tangan teman-teman di kamera. Nah, sekarang bayangkan ya, di depan mata teman-teman atau teman-teman sedang pegang jeruk nipis ya. Meskipun lagi puasa, bayangkan teman-teman sedang pegang jeruk nipis ya. Nah, kemudian tangan kanannya pegang pisau ya. Si pisau ini digunakan untuk membuka si jeruk nipisnya. Kita buka jeruk nipisnya, kemudian ambil satu buahnya dan kita makan. Kira-kira rasanya gimana? Coba jawab di chat.
Coba jawab di chat. MC juga jawab ya, MC. Pahit, kecut, asem, asem. Pertanyaan saya, jeruknya ada atau tidak? Apa kabar? Merdeka. Nah, itulah teman-teman fungsinya kita menerapkan ilmu hypnoselling ke calon mitra ya. Bayangkan Mas, ketika Mas atau Mbak bergabung di bisnis PTBS ini ya, Mas bisa punya penghasilan tambahan. Mas bisa dibantu nanti sama saya dan tim. Bisa dibantu dapat motor, bisa dibantu dapat mobil, bisa dibantu lunas utang, Mas. Bayangkan. Nah, ketika kita udah pakai hypnoselling, ya, calon mitra kita udah bengong, udah masuk ke alam bawah sadarnya, kita lakukan teknik yang keempat, teknik tarik ulur, teman-teman, atau istilahnya now or never, sekarang atau tidak pernah sama sekali. Nah, jadi ilmu tarik ulur ini ketika kita udah ngomong, bayangkan ketika Mas bergabung begini, gitu ya. Ketika Mas bergabung hari ini diskon 200.000 begini. Nah, si calon mitra itu kan udah masuk apa ya, ABS-nya, alam bawah sadarnya udah kena nih sama kita. Kemudian kita tarik ulur. Tarik ulurnya apa? Tapi jangan buru-buru gabung juga, Mas. Bahaya ya. Loh, kok bahaya, Kang Teddy? Bahaya kalau Mas gabung dari sekarang, kerjakan dari sekarang, belajar dari sekarang, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, Mas kehidupannya akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kecuali ketika Mas mau betul-betul merubah hidup, amankan posisi dari sekarang. Karena yang nanya ke saya banyak, semakin Mas menunda, posisinya keduluan oleh orang lain. Mending orang lain di bawah Mas, mending Mas di bawah orang lain. Keputusan ada di Mas pribadi. Gabung sekarang, gabung nanti, sama-sama ngeluarin uang. Yang membedakan prestasi. Ketika Mas gabung nanti, Mas yang ada nonton hasil orang lain. Ketika Mas gabung sekarang, kerjakan sekarang, nanti Mas bisa dapat hasil. Nah, ini formulirnya, Mas. Nah, ini nomor rekening saya, Mas. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu tips dan triknya. Jadi udah hypnoselling ya. Kalau layang-layang itu udah kita tarik ya. Udah mau notong gitu kan, kalau layang-layang mau gitu kan. Mau landing kalau pesawat mah kita tarik, terus kita ulur. Nah, begitupun calon mitra udah greget banget. Udah greget banget ya. Udah greget banget pengen gabung. Lah kita malah tarik ulur. Jangan buru-buru gabung juga. Dia langsung, kok gitu Kang Teddy, katanya harus gabung sekarang. Jangan, Mas, bahaya. Nah, coba teman-teman praktekkan ini dengan antusias. Saya yakin dan percaya, garansi closing. Banjir sponsoran. Buktinya banyak. Ini ilmu saya ya, bumbu rahasia teman-teman, saya sampaikan ini ke teman-teman. Kebayang nggak? Ibarat cewek udah cewek ya, ini ilustrasinya, cewek udah kita udah kita bikin nyaman, kitanya selalu ada, udah kita angkat-angkat, ceweknya udah ngarepin banget ditolak, ngarepin banget ditembak gitu ya, udah baper banget si ceweknya, kitanya malah update status sama cewek lain. Kira-kira cewek yang kita baperin gimana? Gubrag, aduh, bener nggak? Nah, begitupun calon mitra, teman-teman ya. Ketika calon mitranya udah greget, kita jangan memperlihatkan bahwa kita butuh juga. Udah greget. Nah, kita langsung tarik ulur. Gitu kan. Jangan gabung hari ini, bahaya. Kecuali, nah itu teman-teman ya. Gitu. Nah, ini yang keempatnya. Nah, yang kelimanya, bangun trust dan kenyamanan. Ini yang tadi, sebetulnya ini yang pertama ini, masuk ke yang ke-1 ya, pelayanan terbaik profesional itu teman-teman, melayani yang terbaik kepada calon mitranya. Jadi membangun kepercayaan dan nyaman, karena konsumen itu akan beli produk kita ketika dia udah percaya dan nyaman kepada kita, gitu ya. Ketika dia udah percaya bahwa produknya bagus, percaya bahwa saya penjual yang amanah atau mentor yang tepat, gitu kan, kemudian bisa bikin nyaman. Gitu teman-teman. Makanya
silahkan ilmu ini teman-teman praktekkan ya. Yang 5 ini saya ulas lagi karena slide-nya nggak ada. Yang pertama, pastikan produk atau bisnis kita bisa menyelesaikan masalah orang lain ya. Jadi kita datang sebagai konsultan, kita sebagai pemberi solusi. Nah, yang kedua, keuntungan apa saja yang kita berikan kepada calon mitra ketika bergabung. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pakai teknik hypnoselling dengan pakai bahasa bayangkan. Gitu kan? Bayangkan. Nah, kemudian yang keempat, pakai teknik tarik ulur atau now or never. Gitu. Jadi tarik ulur ya, sekarang atau nanti atau tidak sama sekali. Nah, yang kelima, bangun kenyamanan dan kepercayaan kepada si calon mitranya.